kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengantar sistem informasi pembelajaran. Jadi di sini kami menganalisis sistem informasi pembelajaran berbasis web pada learning manajemen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dosen pengampunya Bapak Wahyudi, dan adapun kelompok 2 dari kami dan anggota kelompoknya Muhammad Fauzia Akbar, saya sendiri dengan NIM awalan 23 akhiran 07, dan ada juga rekan saya Putra Andra dengan NIM awalan 23 akhiran 011, dan ada juga Rifki Aditya dengan NIM awalan 23 akhiran 56. Nah, selanjutnya ada bagian daftar isi. Jadi di daftar isi ini ada pendahuluan. Isi pendahuluan tersebut ada berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat proyek. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini sistem informasi pembelajaran, LMS, kebutuhan pengguna, dan arsitektur sistem. Dan ada metodologi proyek, jenis penelitian, objek penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keempat ada hasil dan pembahasan, ada analisis fitur, kebutuhan pengguna, kelebihan dan kelemahan pada LMS tersebut, dan ada rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir ada penutup. Jadi penutup ini isinya kesimpulan hasil dari analisis yang telah kami lakukan, dan ada juga saran terhadap pengembangan LMS Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 1. Jadi bab 1 ini kan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari proyek analisis LMS Fakultas Hukum Universitas Andalas itu sendiri. Nah, di bab 1 ini yang pertama kan latar belakang dari. Nah, di latar belakangnya ini perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis web menjadi kebutuhan untuk mendukung proses mengajar yang lebih fleksibel, efektif, dan mudah diakses. Nah, Universitas Andalas telah menerapkan Learning Management System sebagai sistem informasi pembelajaran di Fakultas Hukum. Jadi LMS ini digunakan sebagai media pendukung pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa kayak mengakses materi perkuliahan, mengikuti diskusi, serta mengumpulkan tugas secara daring. Dan ada kebutuhan evaluasi. Jadi kebutuhan evaluasinya ini ada si pengguna LMS ini masih memerlukan evaluasi untuk memastikan kesesuaian fitur, kemudahan penggunaan, serta efektivitas sistem dalam mendukung kebutuhan pengguna. Dan ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fitur utama yang tersedia pada LMS Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan yang kedua, ada bagaimana struktur dan alur penggunaan Learning Management System oleh dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, ada apa kelebihan dan kekurangan dari LMS tersebut. Dan yang keempat, ada bagaimana tingkat kemudahan pengguna, usability pada LMS. Dan ada juga yang kelima, apa rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan. Dan ada pun tujuan dan manfaat proyeknya itu sendiri. Jadi tujuan proyeknya seperti mengidentifikasi fitur utama yang tersedia pada LMS FAUA. Yang kedua, menjelaskan alur penggunaan LMS dari sisi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan LMS dalam mendukung pembelajaran berbasis web. Yang keempat, menilai tingkat kemudahan penggunaan usability LMS bagi mahasiswa. Tujuan utamanya yaitu memberikan gambaran mengenai efektivitas LMS FAUA sebagai media pendukung pembelajaran serta menjadi dasar dalam upaya pengembangannya. Dan ada pun manfaat proyeknya dari berbagai. Yang pertama ada bagi institusi. Jadi bagi institusi ini seperti memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan pada LMS FAUA. Yang kedua ada bagi dosen. Bagi dosen yaitu membantu memahami dan memanfaatkan fitur LMS secara optimal guna mendukung pembelajaran. Selanjutnya ada bagi mahasiswa memberikan pemahaman peran LMS dalam menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan efektivitas belajar. Dan ada pun bagi admin. Jadi bagi admin ini sebagai menjadi bahan evaluasi aspek teknis dan non teknis agar sistem berjalan lebih baik dan stabil. Dan harapan proyeknya tersendiri yaitu menjadi referensi dan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Jadi landasan teori ini
konsep sistem informasi pembelajaran (LMS), komponen utama, kebutuhan pengguna, dan arsitektur sistem. Yang pertama kita membahas dulu tentang sistem informasi pembelajaran. Jadi sistem informasi pembelajaran ini adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengelola dan mendukung seluruh proses belajar secara mengajar secara struktur, efektif, dan mudah diakses. Komponen utamanya ada perangkat keras, data dan prosedur, perangkat lunak, pengguna. Jadi di sini seperti menunjang kegiatan akademik pada penerapan pembelajaran berbasis web, jarak jauh, dan blended learning. Dan ada pun learning management system. Jadi learning management system atau yang biasa kita sebut dengan LMS ini platform atau aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan mendukung seluruh aktivitas pembelajaran secara digital. Adapun juga fungsi LMS yang pertama ada penyedia materi, penugasan, ada forum diskusi, ada evaluasi dan pelaporan. Jadi manfaatnya ini membantu institusi mendokumentasikan dan mengelola aktivitas akademik secara terstruktur sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, efisien, dan dapat mudah dikelola. Selanjutnya ada komponen dan fitur utama pada LMS. Yang pertama itu ada halaman khusus. Jadi di halaman khusus ini seperti menyediakan ruang untuk materi, jadwal, dan aktivitas. Selanjutnya ada forum diskusi. Jadi di forum diskusi ini si mahasiswa dapat melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan kelompok. Seandainya jika ada pembelajaran tugas kelompok dan ada pengumpulan tugas. Jadi di pengumpulan tugas ini seperti misalkan ada mahasiswa mengumpulkan tugas. Jadi di pengumpulan tugas ini ada fitur tugas dan penilaian. Di situ si mahasiswa dapat mengumpulkan tugas dengan lebih baik. Dan ada penilaian. Jadi penilaian ini otomatis atau manual dan umpan balik. Selanjutnya ada activity tracking, pemantauan partisipasi mahasiswa. Dan selanjutnya ada kebutuhan pengguna dan arsitektur sistem. Yang pertama ada mahasiswa. Jadi kebutuhan pengguna bagi mahasiswa yaitu mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja. Ada materi pembelajaran terstruktur, ada forum diskusi berinteraksi, ada fitur pengumpulan tugas yang jelas, dan ada pula nilai dan umpan baliknya dari dosen. Jadi intinya kebutuhannya itu dapat mengakses aksesnya lebih mudah, ada informasi jadwal, notifikasi aktivitas akademik. Selanjutnya kebutuhan pengguna terhadap dosen yaitu ada unggah materi dalam berbagai format, fitur pengelolaan tugas, kuis, dan aktivitas, ada pemantauan keaktifan mahasiswa, ada sarana pemberian nilai dan umpan balik, dan pengelolaan forum diskusi. Jadi intinya kebutuhan pengguna bagi dosen itu seperti memfasilitasi unggah materi, bisa membuat tugas, membuat media diskusi, dan monitoring aktivitas. Selanjutnya bagi admin. Bagi admin yang pertama itu pengelolaan data pengguna, ada pengaturan kelas jadwal, ada keamanan sistem dan pencatangan data, ada pemantauan kinerja dan stabilitas sistem, dan ada pengelolaan konten terstruktur. Jadi intinya kalau bagi admin, pengelolaan akun, monitoring sistem, keamanan data, dan konfigurasi sistem. Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi pembelajaran. Yang pertama ada lapisan presentasi, jadi front end layer, jadi antar muka berbasis web untuk mahasiswa, dosen, dan bagi admin. Dan ada lapisan aplikasi atau application layer, yaitu logika sistem, pengelolaan materi, penilaian, dan forum diskusi. Dan ada juga lapisan data, database layer, untuk penyimpanan data pengguna, materi, nilai, dan aktivitas sistem. Selanjutnya bab 3 yang akan disampaikan oleh Putroy, oleh Rifki Aditya. Silakan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi proyek. Dalam metodologi proyek ini terdapat jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan metode studi literatur untuk menggambarkan dan menganalisis sistem informasi pembelajaran berbasis web, yaitu untuk memahami konsep, fungsi, dan karakteristik LMS, menelaah berbagai sumber pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel, memberikan gambaran komprehensif dan objektif. Selanjutnya objek penelitian.
Nama sistemnya itu LMS Fakultas Hukum Universitas Andalas. Platformnya berbasis web. Pengguna utama yaitu mahasiswa dan dosen FAUA. Portalnya itu HTTPS. Dan fungsinya media pendukung pembelajaran daring. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi sistem, yaitu mengakses dan menelusuri LMS FAUA untuk mengamati fitur yang tersedia. Yang kedua ada studi dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data melalui panduan penggunaan, dokumen resmi, dan referensi literatur. Yang ketiga ada analisis deskriptif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dengan menggambarkan kondisi dan karakteristik LMS. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu terdapat analisis fitur, analisis kebutuhan, kelebihan dan kekurangan arsitektur sistem, dan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh Zura. Baiklah, bab 4 hasil pembahasan. Jadi di sini bab 4 ini akan menjelaskan analisis fitur LMS, kebutuhan pengguna, kelebihan dan kelemahan, serta rekomendasi pengembangannya. Yang pertama itu deskripsi umum dan fitur utama LMS FHUK. Jadi deskripsi umumnya itu sistem informasi pembelajaran ini berbasis web untuk mendukung proses pembelajaran daring dengan fungsi pengelolaan materi, aktivitas pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, dan evaluasi akademiknya. Di sini bisa kita lihat fitur utama LMS-nya itu ada yang pertama kalender akademik. Jadi kalender akademik ini menampilkan jadwal penting perkuliahan, pertemuan, batas waktu tugas dan agenda akademik lainnya. Lalu yang kedua itu ada mata kuliah. Jadi di sini menjadi pusat aktivitas pembelajaran dengan ruang tersendiri untuk materi, tugas dan informasi. Lalu yang ketiga ada materi pembelajaran. Jadi di sini dosen pun bisa mengunggah dan akses materi dalam bentuk dokumen digital yang dapat diakses kapan saja. Yang keempat tugas. Jadi di sini tugas ini dosen memberikan instruksi dan deskripsi tugas yang terhubung dengan mata kuliah. Jadi bisa diakses langsung oleh mahasiswanya. Yang kelima pengumpulan tugas. Jadi di sini mahasiswa mengunggah hasil tugasnya dengan pengelolaan digital terdokumentasi, bisa berupa PDF, Word dan lain-lain. Yang keenam itu penilaian dan feedback. Dosen memberikan nilai dan umpan balik yang dapat dilihat mahasiswa secara langsung. Setelah mahasiswa itu mengirimkan jawabannya, maka dosen bisa memberikan nilai dan memberikan saran. Lalu analisis kebutuhan pengguna. Jadi di sini ada tiga kebutuhan penggunanya, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Yang pertama itu mahasiswa. Jadi mahasiswa ini menjadi pengguna utama LMS. Jadi di mana mahasiswa ini bisa akses materi, mudah mengakses materi setiap mata kuliah. Dan juga mahasiswa ini bisa tahu informasi jelas tentang jadwal, tugas dan batas waktu. Dan mahasiswa bisa melakukan pengumpulan tugas dengan fitur sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat itu mahasiswa bisa forum diskusi untuk berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa lainnya. Yang terakhir itu analisis kebutuhan pengguna mahasiswa terdapat memberitahu tugas, pengumuman dan aktivitas. Yang selanjutnya dosen. Jadi dosen ini menjadi pengelola pembelajaran, yang dimana dosen itu bisa mengunggah dan mengelola materi pembelajaran, memberikan fitur pembuatan dan penilaian tugas terstruktur, lalu interaksi dan membimbing mahasiswanya, dan ada pun pemantauan keaktifan mahasiswa dan menyampaikan informasi akademik. Yang terakhir itu ada admin. Jadi admin ini menjadi pengelola sistem yang dimana bisa pengelolaan akun mahasiswa dan dosen, pengaturan mata kuliah dan jadwal, dan kinerja sistem dan stabilitas layanan, dan juga menjaga keamanan dan cadangan data. Yang terakhir yaitu struktur dan organisasi sistem. Jadi kesimpulan dari analisis kebutuhannya ini, setiap kelompok pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dalam pemanfaatan LMS FHUK. Jadi pemenuhan kebutuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah sistem telah berfungsi secara optimal serta menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi pengembangan LMS. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kelemahan LMS FHUK. Bisa dilihat kelebihannya itu yang pertama lebih fleksibel, yang dimana dapat diakses kapan saja dari berbagai perangkat selama terhubung dengan internet. Yang kedua itu struktur terorganisir. Jadi setiap mata kuliah memiliki halaman khusus dengan materi, tugas dan informasi yang terstruktur. Lalu adanya dukungan pembelajaran web. Jadi di sini ada penyampaian materi, pengumpulan tugas, dan evaluasi dilakukan secara daring. Juga ada pengelolaan terintegrasi, yang
mana tugas, penilaian, dan umpan balik dalam satu sistem yang terpusat. Lalu ada pun dokumentasi akademik. Di sini aktivitas pembelajaran tersimpan dalam sistem untuk pelacakan dan arsip. Jadi bisa dilihat evaluasi positifnya itu LMS berfungsi dengan baik dalam mendukung pelajaran daring dengan struktur yang terorganisir. Selanjutnya kita membahas tentang kelemahan LMS FAUA. Di sini kelemahannya itu yang pertama, tampilan antarmuka sederhana, yang dimana desain antarmuka masih terkesan standar dan kurang menarik bagi sebagian pengguna. Juga penggunaan LMS melalui perangkat seluler belum sepenuhnya nyaman seperti versi desktop. Lalu materi sebagian besar dokumen praktis dengan pemanfaatan konten multimedia interaktif yang belum optimal. Lalu ada keaktifan forum diskusi sangat bergantung pada inisiatif dosen dan mahasiswa. Jadi catatannya itu LMS FAUA ini telah memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran berbasis web. Namun ada beberapa aspek seperti tampilan, optimalisasi mobile, dan fitur interaktif masih perlu ditingkatkan. Jadi di sini perlunya ruang pengembangan yang terdapat potensi besar untuk peningkatan kualitas pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Lalu selanjutnya membahas tentang arsitektur sistem dan alur data. Jadi di sini ada arsitektur sistemnya itu ada 5. Yang pertama itu ada klien. Jadi klien itu adalah mahasiswa, dosen, admin yang bisa mengakses via browser. Lalu ada web server. Jadi di sini menampilkan halaman dan menerima permintaan. Selanjutnya ada application layer. Jadi di sini adalah logika sistem, materi, forum, penilaian. Lalu database server yang dimana di sini penyimpanan data pengguna, materi, nilai, dan dosen. Selanjutnya security layer. Di sini autentikasi, otorisasi, keamanan data. Adapun alur data sistemnya itu yang pertama kita login. Jadi mahasiswa itu login dan sistem akan memverifikasi data akun melalui database. Mereka akan memasukkan username dan passwordnya. Lalu yang kedua itu akses mata kuliah. Jadi setelah mereka login, sistem akan menampilkan linkannya tersebut. Yaitu ada daftar mata kuliah yang diikuti pengguna. Lalu ada akses konten. Jadi pengguna mengakses materi dan tugas forum dan informasi akademik. Lalu yang keempat, aktivitas, yaitu membaca materi, mengirim tugas, partisipasi forum di proses server. Yang kelima, penyimpanan. Jadi seluruh aktivitas disimpan di database sebagai arsip dan evaluasi untuk kedepannya. Yang keenam, penilaian. Di sini dosen memberikan nilai dan umpan balik yang disimpan dan diakses oleh mahasiswa. Ketujuh, penyajian informasi. Jadi sistem akan menampilkan nilai, progres pembelajaran dan notifikasi terbaru kepada pengguna. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan LMS. Yang pertama itu peningkatan UI UX, di mana di sini mengembangkan desain antarmuka yang lebih modern, sederhana, dan responsif. Jadi peningkatannya itu bisa lebih modern, responsif, dan user friendly. Kedua itu optimalisasi mobile. Jadi optimasi untuk perangkat mobile atau pengembangan aplikasi resmi bisa mobile app dan lebih responsif. Ketiga, fitur multimedia. Jadi di sini perkayaan materi dengan video, kuis interaktif, modul multimedia. Yang keempat, integrasi video konferensi. Jadi di sini bisa mengintegrasikan dengan Zoom atau Google Meet untuk pembelajaran asinkron. Yang kelima, forum diskusi. Jadi di forum diskusi ini bisa mendorong partisipasi melalui diskusi terstruktur dan studi kasus. Yang keenam, sistem notifikasi. Jadi memperbaiki notifikasi untuk informasi tepat waktu. Ketujuh, keamanan data, di mana pembaruan berkala pada sistem keamanan, autentikasi, dan pengelolaan hak akses untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data akademik. Jadi ada beberapa rekomendasi itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola LMS FAUA dalam meningkatkan kualitas sistem pembelajaran berbasis web dengan pengembangan yang berkelanjutan. LMS diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran secara lebih efektif, interaktif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kita selanjutnya akan dijelaskan oleh Negara selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup. Itu terdapat kesimpulan hasil analisis dan saran untuk pengembangan LMS FAUA. Yang pertama itu ada kesimpulan. Peran utama LMS FAUA berperan sebagai media pendukung utama dalam pelaksanaan pembelajaran daring
dengan menyediakan fitur-fitur dasar seperti penyediaan materi, pengumpulan tugas, dan forum diskusi. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan. LMS telah mampu memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa dan dosen, dalam mendukung kegiatan pembelajaran secara daring dengan struktur sistem yang terorganisasi. Yang ketiga ada keterbatasan sistem. Masih terdapat beberapa keterbatasan seperti tampilan antarmuka yang sederhana, optimalisasi mobile belum maksimal, serta keterbatasan konten multimedia interaktif. Yang keempat ada kebutuhan pengembangan. Diperlukan upaya pengembangan sistem agar LMS dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu peningkatan tampilan antarmuka UI UX agar lebih modern dan responsif. Optimalisasi akses melalui perangkat mobile. Penambahan konten multimedia interaktif, integrasi fitur konferensi video, peningkatan keaktifan forum diskusi, penyempurnaan sistem notifikasi, penguatan keamanan sistem. Tujuannya, pengembangan LMS difokuskan pada peningkatan kenyamanan pengguna serta optimalisasi fitur pendukung pembelajaran daring. Harapannya, laporan ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem informasi pembelajaran. Terima kasih. Jadi laporan proyek ini disusun untuk memberikan kontribusi yang sangat positif dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Nah, semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem informasi pembelajaran berbasis web. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.